Gunung berselimut kabut, menghias memutih menjadi sebuah keindahan yang menyembunyikan misterinya. Dempo, gunung yang indah di Sumatera Selatan, berdiri dengan gagah menjulang langit. Aku Jerry menyusun rencana untuk kembali menaiki ketinggian bersama dengan teman-temanku. Sahabat gokil yang selalu ada di saat susah maupun senang. Merekalah yang mengikuti langkah kaki menyusuri kemegahan Rayanan Agung. Muara Enim 23 Juni. Kami 8 sahabat memulai sebuah petualangan seru yang akan selalu teringat. Keindahan juga kejanggalan beberapa kejadian mistis. Sekitar pukul 10 pagi, dengan berboncengan 4 motor, kami meluncur dengan semangat jiwa muda yang pantang menyerah. Hujan saat itu mulai turun di tengah perjalanan, membuat kami berdelapan harus singgah di suatu warung. Ngopi di suasana hari hujan yang dingin membuat jadi sangat istimewa. Namun keusilan sahabatku yang bernama Jack dimulai dengan mengeluarkan pupuik tanduk, yaitu sebuah trompet yang terbuat dari tanduk binatang. "Udah jangan usil lah, gak apa-apa lah biar seru," teriak Nanda yang berlari ikut meniupkan trompet itu. Ketika pupuik dibunyikan, alam serasa lain. Suasana yang semula adem, tenang berubah dengan berhamburannya burung di sekitar. Kami yang tidak memahami hal goib hanya mengacukannya. Di sini mungkin hanya aku yang merasakan satu keanehan itu. Pupuik tanduk di masa kuno itu untuk pertanda pemanggilan, menyerukan peperangan, bisa juga untuk mengabarkan peristiwa. Dan kali ini bunyi itu seperti menandakan kami datang membawa peperangan dengan penghuni Dempo. Hujan pun mulai mereda. Kami pun melanjutkan perjalanan, menyusuri kelokan jalan yang terjal dan rawan akan kecelakaan itu. Sampai di sebuah jembatan yang berpapan selamat datang. Kami istirahat lagi di area itu. Kembali, pupuik itu dikeluarkan lalu dibunyikan oleh Jack dan bergantian dengan yang lainnya. "Videoin lah Jer, buat dokumentasi," pinta Jack padaku. Padahal di sini perasaan ganjil sudah sangat bisa aku rasakan. Entah seperti diawasi oleh mata astral yang membuat gak nyaman. Was-was pun muncul dengan tiba-tiba. Entah ini salah atau tidak. Yang jelas memainkan pupuik itu seakan membangunkan jin yang berada di sana. "Udah belum, we?" Iya, siap." 3 kali trompet itu dibunyikan. Lalu kami kembali kumpul untuk menyaksikan video itu. Namun hasilnya zonk. Video tidak bisa diputar sama sekali. Sementara kondisi HP normal, memori juga oke. Sampai berulang kali ku restart handphoneku. Namun hasilnya tetap sama. "Kok ngebug gini ya?" kataku pada yang lain. "HP-mu kali, minta ganti baru tuh. Coba videokan yang lain Jer." Kemudian aku pun mencoba memvideokan kami semua yang berada di area itu dengan beberapa background alam sekitar. Dan hasilnya pun normal. Namun saat diulang untuk kedua kalinya dengan membunyikan pupuik, hasilnya tetap sama, yaitu ngebug. Videonya error, patah-patah dan macet. "Sudahlah, foto-foto saja," kataku yang sudah tidak nyaman lagi berada di area jembatan itu. Siang sehabis zuhur, sekitar pukul 2 siang, rombongan pun tiba di rumah temanku di Pagar Alam. Sambil beristirahat menikmati nikmatnya kopi asli daerah sana, dengan dibarengi ngobrol ala pendaki yang menceritakan perjalanan dulu, keseruan mendaki juga misterinya. "Pada mau naik gunung ya nak?" kakek sahabatku itu bertanya. "Iya kek." "Cuaca sedang tidak bagus, jangan naik," imbuhnya. Kami pun hanya saling pandang saat itu yang mendengar ucapan kakek. Masa sudah sampai sejauh ini? Kalau sampai gak jadi muncak kan rugi banget. Hanya kata itu yang keluar dari dalam batin. Beno yang sudah siap menenteng kerilnya mulai mengajak kami berangkat. Ia takut kemalaman di jalan saat naik. "Ben, kalau mau naik sebaiknya besok saja.
si kakek mengingatkan kembali. "Nggak apa-apa kek, pelan-pelan kok naiknya," jawab Beno. "Di atas badai, juga penunggu gunung sedang ada pesta. Kalian kalau memang nekat naik, sebaiknya sebelum gelap." Penjelasan kakek pada kami semua yang hanya mengiyakan nasihat orang tua itu. Mungkin kebatinan kakeknya Beno sudah sangat dekat dengan penunggu Dempo itu, hingga ia bisa tahu keadaan alam di atas sana. Beliau juga tahu jika astral sedang ada kegiatan dalam alam lain. Kita bisa sembunyikan kecemasan dalam hati di mata telanjang kakek itu. Namun mata hatinya menyaksikan ketakutan kami semua. Keraguan terkadang akan menjadi suges yang akhirnya menuntun dalam alam ketakutan. Sementara aura ketakutan itu yang akan menjadi senyum di wajah-wajah para lelembut. Mendung sore menghias di perjalanan kami. Air langit yang menggantung itu belum tuntas selesaikan basahi bumi. Dengan laju motor yang pelan, kami kini 9 orang menyusup kabut yang basah itu. Hamparan perkebunan teh kami nikmati dengan badan yang mulai menggigil. Sebelum itu, di salah satu minimarket kami singgah untuk mencari tambahan logistik. Beberapa barang sudah dibeli, dan saat packing ulang, kembali hujan mengguyur bumi. Ditambah angin yang mengelus air yang berjatuhan itu, terlihat bagai barisan jarum menggelombang. Gelapnya langit masih terlihat tebal, yang menandakan akan lama hujan reda. Meredanya guyuran hujan menunjukkan hari kian sore. Remangan alam mulai menghantarkan gelap dengan mentari yang menghilang berlagan. Bergerak lagi, kami sampai ke kampung 4. Tapi kabut yang sangat tebal seakan menandakan halangan untuk kami melakukan pendakian kali ini. Wejangan kakeknya Beno juga menjadi bahan timbangan untuk kami semua. Saat itu hanya kami berlima yang sudah di area. Dan sembari menunggu yang lainnya, kami pun berfoto-foto. Namun, di situ terdengar suara anak burung yang berada di bawah kami. Sontak kami pun berpencar untuk mencari sumber suara itu. Namun, sudah sangat lama tidak ditemukan apa-apa. "Udah, jangan dicari lagi." "Ya sudah, kita buka tenda saja sambil nunggu yang lain." Namun, keganjilan mulai terjadi di sore yang menuju gelap ini. "Cir, lu manggil gua?" "Enggak lah, salah dengar kali kamu." "Seriusan lah, asli gua dengar suara lu panggil barusan." "Ah elah, enggak bro, sumpah." Sampai obrolan kami dipotong oleh Beno yang ngajak ngecamp segera. Lalu kami membuka tenda di sebuah pelataran yang datar di area kebun teh ini, mengharap hujan tidak terlalu dahsyat menerpa kami yang hanya bersembunyi di balik tenda. Setelah satu tenda berdiri, akhirnya rombongan yang lain pun tiba dan langsung menyusul mendirikan satu tenda lagi. Aku dapat bagian setenda dengan Beno, Ilham juga Tian. Sementara tenda satunya lagi diisi oleh 5 orang, yaitu Jack, Nanda, Sam, Irfan, dan Fadli. 2 tenda yang berhadapan itu kami gunakan sela di tengahnya untuk memasak makan malam. Menyeduh kopi sambil mengembuskan kepulan asap rokok yang adalah cara yang nikmat untuk menunggu masakan siap. Beberapa tenda terlihat menghias berbaris di bawah kami. Warna-warni samar terhalang pekatnya kabut. Andai malam ini tidak berkabut dan mendung, alam akan sangat indah dinikmati ketika petang hari. Terkadang alam juga susah diprediksi, menyembunyikan keindahannya agar menjadi tanya dan mengajak kembali hadir untuk melengkapi perjalanan. Tapi di sebalik semua itu juga pasti ada keindahan lain yang tidak begitu sempurna. Sebagaimanapun alam masih selalu menyuguhkan pesonanya. "Siapa saja ini yang mau temenin aku turun ambil air?" "Yuk, biar aku temenin." "Siapa lagi yang mau?" "Kami cari kayu bakar aja ya, jadi nggak ikut ambil air," kata Ilham yang mengajak Tian. Sementara yang lain masih sibuk bereskan tenda, juga peralatan lain. Hanya aku dengan Beno yang turun mengambil air. Dan singkat cerita, sesampainya di mata air, kami pun mengambil wudhu.
hingga terdengar suara berisik para rombongan, dan ada juga yang melempar batu ke dekat kami. "Woi bang, jangan lempar gitu dong." Namun sama sekali tidak ada jawaban dari atas sungai. Lalu setelah botol air terisi, kami pun kembali naik sambil memastikan siapa yang jahil tadi. Tapi suasana pun sepi, tidak ada rombongan yang terlihat. Sampai kami pun kembali tiba di tenda, juga tidak menjumpai rombongan yang baru saja naik. Sementara kopi panas dan makan pun sudah menyambutku dan Beno. Kami pun lantas menikmati karunia Tuhan yang tidak akan terbantahkan lagi. Sampai, "Aku turun bentar ya, ada perlu sama temanku di desa bawah," kata Nanda. Lalu dia pun pergi dengan motornya, turun menghilang di balik kabut. Entah janjian apa dia dengan temannya, kami pun tidak tahu. Karena rokok juga sudah habis, aku pun turun dengan ditemani Beno untuk mencari warung di bawah. Sementara hari semakin gelap dengan kondisi motorku yang normal. Hanya pencahayaannya saja yang terlihat sangat redup, menyisakan jarak pandang yang sangat minim karena tebalnya kabut malam itu. Jalanan pun sepi tanpa terlihat apapun. Jarak pandang yang hanya beberapa meter, aku yang harus merapah menuruni sisiran beraspal dengan motor, mencari sebuah warung. Dingin sudah sangat menusuk ke dalam tulang. Jemari yang serasa membeku berat mengendalikan laju motor. Tidak heran jika banyak terjadinya kecelakaan dengan suasana alam seperti ini, karena mata susah membedakan mana jalan atau jurang. Harus sangat berhati-hati menuruni curamnya jalan dan tikungan yang tidak terduga akan adanya kendaraan lain dari lawan arah. Kemudian sebuah warung kecil pun terlihat masih buka. "Kamu nggak beli apa-apa lagi?" "Nggak bro, beli rokok saja 2 bungkus. Biar sekalian nggak bolak-balik." "Enggak lah, ini saja." Sejenak kami pun beristirahat, mengembalikan kondisi suhu tubuh. Sebelum kembali naik ke atas, duduk di depan warung dan menghisap sebatang rokok untuk mengusir dingin. Perjalanan naik yang kami lakukan berasa sangat lama. Sampai berjam-jam tidak juga sampai ke area camp. Bahkan teringat jika sudah melewati satu area sampai berulang kali. Sampai menemukan satu rombongan pendaki yang tengah berjalan naik. "Permisi bang, mau ke kampung 4 ya?" "Iya, kenapa?" Salah satu orang menjawab dengan nada yang terlihat emosi. Namun tiba-tiba Beno tancapkan gas yang melajukan kembali motor meninggalkan rombongan tadi. Kenapa sih?" "Kamu gak perhatiin tadi? Wajah mereka semua kayak mayat, pucat banget bro." "Hah? Aku gak begitu perhatiin bro." "Ya sudahlah, bismillah saja." Setelah kami baca basmalah dan berdoa, gak sampai 5 menit kami sudah di pelataran tenda. Memang terlihat sangat menakutkan wajah-wajah tadi setelah kembali aku ingat. Dan sampai sini ada yang gue skip sedikit dari kisah aslinya untuk menjaga beberapa privasi pendaki dan menjaga nama baik dari alam Dempo itu sendiri. Singkat cerita, ketika fajar menyingsing, mentari terlihat bersinar cerah, menggantikan malam yang diguyur derasnya hujan berkepanjangan. Kabut pun mulai berangsur mengurang hingga menyisahkan halangan putih yang tipis. Aktivitas telah terlihat oleh beberapa pendaki lain. Di sini kami 9 orang hanya memilih santai menikmati hangatnya kopi dan sarapan pagi. Rencana siang ini pendakian hanya akan dilakukan oleh kami berlima saja. Yang 4 orang terpaksa turun karena hal semalam yang membuat kami tidak bisa mengajak mereka melanjutkan pendakian ini. Seperti yang tadi udah gue katakan, yaitu gue skip ceritanya. Tentunya dengan rundingan juga kesepakatan bersama untuk menghindari resiko yang akan tim tanggung. Setelah berpisah dengan 4 sahabat, kini menyisakan aku, Beno, Jack, Sam, juga Ilham untuk meneruskan langkah. Dengan berbagai obrolan dan pembahasan, kami memulai petualangan ini dengan doa yang dipimpin oleh Beno sebagai kaplan tim. Pintu rimba kini terlihat dengan kelebatan hutan dengan berbagai
ekosistem pepohonan yang tumbuh di sana. Akar belukar menjadi hiasan jalur perjalanan. Suasana redup tanpa bias mentari yang terhalang rimbunnya rimba mengusung kami menjajakan langkah menuju alam Dempo. Oke bro, kini kita akan memulai perjalanan yang sesungguhnya. Mari kita panjatkan doa agar diberi keselamatan dari detik ini sampai pulang nanti. Ketua tim memberi arahan pada kami. Berdoa selesai, bismillah, kita jalan. Tidak akan terhenti langkah kecilku menyusuri alam Nusantara. Meski hanya berbekal tekad juga doa semata, batin selalu yakin jika perlindungan Tuhan itu sangat nyata dan akan mengirimkan malaikat kepada kami yang selalu memeluk keyakinan. Masih terbaca di salah satu papan di depan pintu rimba yang menjadi pengingatku sampai saat ini, yaitu bukan gunung yang ditaklukkan, tapi diri kita sendiri. Sebuah pesan yang harus diemban selama pendakian untuk kita semua. Meski 1000 kali melakukan pendakian, itu bukan berarti kita sanggup menaklukkan alam. Namun cenderung kita yang mesti menaklukkan ego, kesombongan, sikap, perilaku, dan takaburnya diri untuk mencari keberhasilan dengan selamat. Keseruan menjadi awal 5 sahabat yang sudah memulai memasuki pintu rimba. Meski di pagi cerah, namun keangkeran hutan di jalur ini sangat bisa dirasakan olehku. Jalur licin menanjak yang memaksakan diri lebih berhati-hati karena sangat berbahaya kondisi jalur saat itu. Bebatuan dan akar pohon yang keluar dari tanah keras itu bisa membantu untuk pijakan kaki, namun juga sangat berbahaya jika salah memijak. Namun baru saja memulai langkah kaki, suara aneh sudah mulai terdengar, yaitu suara lonceng yang menggema terdengar. Kalian dengar itu gak? Shh, kalau mendengar atau melihat sesuatu, diam saja. Oh iya, aku lupa. Astaga. Sudah fokus saja, berdoa terus. Ajakku ke mereka. Was-was pun sudah mulai menyelimuti perjalanan ini. Mulai terlihat kecemasan di wajah-wajah kami. Pikiran yang mulai diselimuti oleh rasa ketakutan. Tapi baru saja melangkah lagi, mata astral seakan mengawasi. Dan tiba-tiba kabut kembali turun dengan sangat cepat. Seketika sekeliling sudah berselimut halimun putih. Astagfirullah, apalagi ini? Tanyaku dalam hati. Mungkin ini datang dari alam yang sangat cepat berubah. Namun, di sini pikiranku mulai tidak setenang tadi. Sangat aneh dengan perubahan yang begitu drastis ini. Kita lanjut. Rapatkan jarak, jangan sampai renggang, kata leader tim. Lanjut, seru sweeper di belakangku. Kami bertiga yang berada di tengah hanya mengikuti arah, juga komando dari ketua rombongan. Dengan doa yang aku latunkan dalam hati, ku berserah akan langkah kami semua hanya kepada Tuhan. Perjalanan berjam-jam kita lalui dengan pengawasan goib, sampai kami memasuki shelter 1. Di sini kami pun beristirahat, membicarakan keanehan yang terjadi. Namun di sini kembali ku ingatkan yang lainnya untuk tetap fokus dan berpikir positif saja. Bukan tidak mempercayai adanya mereka yang berdiri di balik kabut, namun menekan ketakutan dengan cara mengangkat keberanian agar menjadi perisai pelindung diri. Hanya di situ terlihat wajah-wajah cemas, telah lelah juga ditambah takut menghadapi misteri. Jadi kita mau lanjut apa turun nih? Udah lanjut saja. Bismillah, gak apa-apa, ujar Beno menenangkan kami. Oke, baiklah, jawabku sambil melihat ke semua wajah teman-temanku satu persatu. Dalam keadaan seperti ini, persediaan air pun habis, yang mengharuskan kami mengambil air di mata air. Curamnya tebing dengan halangan kabut membuatku harus meraba turun. Tangan pun berpegangan rumput di sisi. Sementara licinnya tanah dengan bebatuan kerikil menjadi medan mematikan untukku. Jika sekali terlepas pegangan, maka akan terperosok ke bawah. Jerry, suara terdengar sangat berat di balik kabut.
Tapi aku abaikan suara panggilan itu karena sangat paham jika itu bukan ulah dari temanku. Di balik semak terlihat samar sosok berambut panjang, namun mata terbatas oleh pandangan. Jadi tidak terlihat jelas, hanya terlihat tangannya yang seakan melambai ke arahku. Kemudian, lalu terdorong tubuhku oleh Sam yang terperosok karena licin. Sorry Jer, licin. Aku pun hanya menahan nafas karena pinggangku cukup sakit terkena benturan kaki Sam yang bersepatu itu. Sangat bersyukur pegangan tanganku kuat sehingga tidak membuat kami berdua jatuh ke bawah. Dan setelah kondisi sakit mereda, kembali ku menoleh ke arah sosok tadi yang kini sudah tidak terlihat lagi. Dan sesampainya di mata air, langsung ku membersihkan diri dari lumpur, mencuci sepatu juga cuci muka. Botol air berdua kami isi penuh. Dan sebelum kembali naik, Sam sempat menunjukkan sesuatu di belakangku. Katanya dia melihat kuntilanak yang sedang berdiri tepat di belakangku. Seketika merinding seluruh tubuh ini. Dengan memberanikan diri, ku menoleh ke belakang. Namun tidak terlihat apa-apa. Buruan naik kita. Ayolah, aku duluan, jawabnya dengan nada ketakutan. Namun bersusah payah kami berdua naik, hingga berkali-kali terpeleset. Namun akhirnya sampai di atas juga, bergabung dengan yang lain. Dan setibanya kami, entah kenapa, pandangan mata ketiga sahabatku terlihat kosong, tanpa mulut berucap sepatah kata pun. Dan saat ku tawari minum, mereka hanya menyambut, lalu meminum tanpa bergeming sama sekali. Aku yang saat itu hanya berbisik pada Sam untuk mengasih tahu keadaan tidak wajar ini. Sam pun hanya melihat semua wajah-wajah itu. Dan saat kami merasakan kebingungan itu, terdengar suara dari Beno yang hanya satu kata. Jalan. Lalu ketiganya bergerak naik, yang aku susul bareng Sam. Kini aku berada di urutan paling belakang dengan Sam. Alam Dempo yang tidak sewajarnya ini, aku dengan Sam mengikuti langkah ketiga sahabatku di depan yang terus berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka pun hanya lurus menatap ke depan tanpa menoleh. Sampai aku berulang kali melihat wujud penampakan dari sisi kanan juga kiri jalur. Tapi mereka bertiga hanya terus berjalan. Sam yang terjatuh karena sudah merasakan lelah hingga pelipisnya terluka cukup parah yang tertancap akar yang mencuat sangat runcing. Eraman kesakitan dia menutup pelipis kanannya yang mengucurkan darah sangat banyak itu. Oi, stop, berhenti dulu, panggilku kepada mereka bertiga. Dan mereka pun kembali untuk melihat kondisi luka Sam. Lantas buru-buru ku keluarkan peralatan P3K dari dalam carrier, kemudian mengusap luka yang cukup dalam itu dengan alkohol. Tapi kondisi sahabatku kini gemetaran, mungkin karena kesakitan yang hanya bisa meringis sambil mengaduh. Jer, sakit sekali. Oke, kita turun saja, tidak usah lanjutkan perjalanan ini Sam. Namun Beno dengan wajah tidak suka dan menyeramkan itu terus berkata, jalan. Bro, lihat kondisi Sam. Dia tidak bisa lanjut lagi. Lukanya cukup dalam, mesti dijahit. Teriakku emosi mendengar kata itu. Namun tiba-tiba sebuah benda menghantam kepalaku yang membuatku terjatuh pingsan. Bangun, bangun, bangun. Suara itu terdengar lirih di telingaku. Sangat berat untuk membuka mata, bahkan kepalaku sangat sakit terasa. Kuraba nyeri di kepala belakangku yang ternyata benjol. Sangat sakit merasakannya sampai berat kepala. Entah siapa yang membangunkanku. Semua pandanganku putih, alam yang masih berkabut tebal tanpa ada jarak pandang sama sekali. Sampai melihat tanganku sendiri saja samar terlihat. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan melewati ini. Keyakinanku tetap tidak terpudarkan bahwa hanya imanlah yang bisa menuntunku kembali menuju keselamatan. Kemudian ku coba bangkit namun badan masih terasa lemas.
Sementara cuaca yang membukukan ini sangat tidak karuan kurasakan. Dingin yang amat sangat menggigil sekujur tubuh ini. Aku hanya takut kena hipotermia dengan kondisi seperti ini. Tidak, aku mesti bangun. Aku harus bisa. Jerry, jangan kalah oleh keadaan ini. Aku pun menguatkan diri, lalu perlahan bangunkan tubuhku ini hingga bisa terduduk. Kerelku pun yang berada di sebelah, ku mencoba meraihnya dengan gemetar kedinginan. Aku harus mengganti pakaian basahku dengan yang kering agar tidak terserang demam mematikan itu. Dengan usaha yang cukup lama, aku ganti semua pakaian, juga kaos kakiku. Merasakan lumayan ada perubahan suhu dalam diriku. Lalu meminum air untuk mencari energi kembali. Tapi baru aku tersadar jika aku hanya sendirian di area ini. Di mana mereka? Di mana Sam? Azan. Sepintas ku dengar suara itu dengan samar dan lirih, hingga aku fokuskan untuk mendengarkan lagi. Azan. Sebuah suara menyuruhku untuk kumandangkan azan. Lalu kemudian ku azan dengan suara sekeras-kerasnya, semampuku dengan menutupkan mata, berpusat penuh menuju Tuhan. Sampai saat ku membuka mata kembali, kabut yang setebal tadi berangsur membuka dengan tertiup angin yang berlahan berhembus. Bukan hanya hilangnya kabut yang bikin aku takjub, namun kini aku tengah berdiri di atas puncak dengan menyaksikan kawah Merapi Gunung Dempo. Merasa sangat bingung dengan keadaan ini, namun aku harus mencari teman-temanku yang entah di mana mereka berada. Kemudian ku pandang sekelilingku, juga ke bawah kawah, namun tidak menjumpai satu orang pun. Mencari mereka sekeliling area dengan menyebutkan nama Sam, Beno, Ilham, juga Jack secara bergantian, namun juga tidak ada balasan teriakan. Sampai hari telah masuk gelap. Di mana kalian teman-teman? Batinku memanggil mereka. Kemudian aku putuskan untuk turun ke pelataran, mengharap ada pertolongan dari pendaki yang ngecamp di area sana. Bersyukur jika bisa menemukan Sam dan yang lainnya. Namun di kesendirianku menuruni tebing, gangguan astral mulai datang lagi. Bebatuan yang aku pijak itu seketika seakan bergetar. Suara gemuruh yang datang dari belakangku seperti suara banjir bandang. Namun tidak terlihat apapun, hanya suara dahsyat terdengar. Lantas ku ambil headlampku yang kemudian ku sorotkan cahaya ke arah atas tebing. Dan kemudian mataku menyaksikan tanah yang mulai membelah. Lalu bermunculan kepala yang sangat banyak dengan berbagai bentuk menyeramkan yang menggelinding turun ke arahku. Sontak aku langsung lari turun sekencang-kencangnya, menghindari setan yang mengejar itu. Pepohonan yang berubah menjadi sosok tengkorak, pocong, juga kuntilanak, seakan ingin meraih tubuhku. Aku hanya terus berlari sampai aku tersungkur dan terjatuh. Namun anehnya, tidak terjungkal bergulingan ke bawah. Dan kemudian saat kulihat, sangat banyak tangan putih pucat yang muncul dari tanah yang tengah memegangi kakiku. Dan mulai muncul tangan-tangan lain di semua tubuh sampai kepalaku. Hai, raih tanganku. Suara yang ada di depanku yang seakan mengulurkan tangannya. Seketika ku meraih uluran tangannya, lalu berusaha lepaskan diri dari cengkeraman ratusan tangan itu. Dan saat aku sudah berdiri di samping laki-laki ini, kepala yang menatapku berjumlah sangat banyak itu semua tertawa mengerikan. Lari, ajak laki-laki ini. Kemudian kami berdua pun berlari menuruni tebing sampai menemukan tanah datar yang sangat luas. Sebuah area pelataran yang dipadati oleh berbagai makhluk goib itu kami terobos berdua. Jangan berhenti, ikuti aku. Lari terus. Awan pun menggumpal di atas langit yang terlihat sangat dekat di atas kami. Angin kencang pun mulai menerpa dari arah depan juga belakang kami. Sangat menakutkan malam dengan kegaduhan alam yang dicampurkan berbagai fenomena mematikan dari dinamit ini. Sangat terasa sakit dada ini merasakan sesaknya nafas yang berlari sedari tadi.
hingga membuatku terjatuh. "Bangun, cepat lari atau kamu mati," ucapnya terngiang mendenging dalam telingaku. Kepala yang terus mengejar itu dengan wajah dan tawa yang mengerikan. Pocong, kuntilanak, bahkan bola api, semua berterbangan sangat menakutkan. Sangat sesak nafas ini untuk bernafas. Lantas kubuang tas gunungku, lalu mengerahkan tenaga untuk kembali berlari. "Ayo lari, jangan mati di sini." Semua lelembut para jin penghuni Dempo telah berterbangan mengitari kami. Sangat lelah dan sudah tidak lagi kuat melalui semua ini. "Bangun, terus berlari." Dia yang tengah berdiri di depanku kembali mengeluarkan tangannya. "Bangun, jangan mati di sini." Aku pun menguatkan diri, sementara semua tidak sanggup lagi untuk digerakkan. Gemetar karena semua membuat ngeri. Terlebih 2 ekor harimau yang menuruni tebing secara perlahan itu. Tatap matanya luruhkan keberanian, menggeram menakutkan jiwa. Kemudian laki-laki itu menatapku dengan pandangan cemas. Lantas ia pun menarikku menjauh dari siluman macan loreng yang semakin mendekat. Meski dengan semua kejadian ini, wajahnya tetap tenang. Entah siapa laki-laki ini, pendaki yang menyelamatkan hidupku. Menggelegar terdengar auman kedua harimau itu menyibakkan mendung di atas kepalaku. Semua makhluk kepala menyeramkan itu, pocong, kuntilanak, banaspati, juga makhluk jerangkong tengkorak itu, semuanya sirna bagai debu yang tertiup angin. Mata nanar berselimut ketakutan yang tidak bisa diungkap lagi. Kedua hewan buas itu pun menatap kepada kami berdua, seakan siap menerkam dengan taring yang putih terlihat. "Lari, kamu harus kuat," ajak laki-laki pendaki itu. Dan dengan dipapahnya, kami berdua pun berlari semampunya menaiki tebing terjal itu menuju puncak Dempo yang tanpa pencahayaan apapun. Headlamp sumber penerangan satu-satunya telah hilang entah kemana. Aku yang hanya mengimbangi langkah kakinya sebisaku. Akar yang menghalang sering kali menyantuk dan terjatuh. Dia hanya terus membangunkanku dan mengucapkan kata untuk terus berlari. Dan setelah bersusah payah, kini kami pun tiba di puncak Dempo. Aku berdiri setelah berlari cukup lamanya. Namun, di sini dari kejauhan terlihat api yang sangat besar yang melesat ke arah kami. Kobaran itu membesar lalu berhenti di depan kami dengan berjarak tidak begitu jauh. Sampai perlahan merubah wujud menjadi seorang putri yang berparas sangat cantik. Dengan tatap mata penuh amarah. "Tinggalkan anak manusia itu, dia tidak akan selamat." "Sudah terlalu banyak manusia yang jiwanya tertinggal di sini, Putri. Biarkan anak ini pulang dengan selamat." "Mereka telah mengusik ketenangan di tanahku. Mereka semua akan tinggal di sini." "Biarlah cukup jiwa saya saja yang tertanam di tanah Dempo. Jangan ada lagi yang lainnya." "Hahaha. Bawalah dia turun sampai waktu terbit fajar, atau dia akan mati." Lalu sosok itu pun menghilang dari pandanganku, meninggalkan aku dengan sang pendaki misterius ini. Entah dia manusia atau bangsa lain, yang jelas ku dengar dia rela menggantikan kesalahan kami dengan jiwanya. Ingin ku mengucapkan kata berterima kasih kepadanya, namun membuka mulut saja aku tidak sanggup. Aku hanya bisa berdiri gemetaran menyaksikan ini itu semua. Dan entah kesalahan apa yang telah kami buat sampai Putri Dempo sangat begitu murka, hingga sosok itu pun meminta nyawa kepada kami untuk menebus suatu kesalahan yang sama sekali tidak aku tahu. "Ini belum berakhir. Lari semampu kakimu sebelum matahari terbit." Kemudian kami pun kembali mengejar waktu untuk segera menuruni gunung. Kini langit terlihat begitu cerah dengan purnama yang besar menjadi penerang perjalanan ini. Semak belukar yang bergerak oleh terpaan angin masih menyembunyikan dedemit di baliknya. "Kenapa hanya aku sendiri? Di mana yang lainnya?" batinku bertanya. "Terus lari, banyak berdoa, jangan pikirkan apapun," kata lelaki di depanku itu, seakan dia tahu isi hatiku. Tapi tiba-tiba langkah kakinya terhenti dengan tangan yang menghalangiku.
Apalagi sekarang. Ya, sesosok wanita tua yang terlihat berdiri membelakangi kami. Ada benjolan di punggung bungkuknya. Perlahan kepalanya berputar ke arahku dengan badan tetap pada posisinya. Matanya hitam pekat, keriput kulit dengan tutul hitam menghias mengerikan. Lalu dia tersenyum menunjukkan pasangan taringnya. Dan dengan jari yang kurus berkuku panjang, ia menunjuk pada barisan manusia-manusia pucat dengan berbagai bentuk wujud menjijikan. Banyak wajah yang hancur membusuk, mengeluarkan bau yang sangat busuk. Rombongan seperti barisan tentara Belanda dengan seragam coklatnya yang lusuh, yang kemudian langkah mereka menuju ke arah kami. Tenang, ini tidak begitu berbahaya. Tertawa nenek itu mengikik dengan mata hitamnya yang melotot pada kami. Jangan bergerak, mereka hanya mendengar gerakanmu, tapi tidak bisa melihatmu. Namun, tiba-tiba nenek bungkuk itu sudah ada di belakangku. Cakarnya pun mencekik leherku dari belakang, dan tubuhnya menggantung di punggungku. Lalu suaranya terdengar, "Kau akan mati malam ini." Dengan gerakan yang sangat cepat, laki-laki pendaki itu pun menarik tubuh nenek setan itu, hingga membuatku ikut terjatuh dengan cengkraman jemarinya yang masih mencekik leherku. Dan dengan gerakan secepat kilat, ditariknya lah tubuh itu dengan menyisakan jantung hitam yang masih berdenyut di tangannya. Lalu melihat senyum si pendaki, ia memperlihatkan taringnya juga. Lalu dipecahkanlah jantung itu, hingga si nenek bungkuk berubah menjadi seekor macan kumbang, yang kemudian sirna meninggalkan asap yang membumbung ke angkasa. Dan barisan tentara mayat itu juga ikut lenyap dengan sirnanya sosok wanita tua itu, yang kini meninggalkan tanya dalam tertegunku. Siapa wujud ini? Bangun, lari. Waktu kita tidak banyak lagi. Dan seakan keberanian juga tenagaku seketika kembali setelah menyaksikan semua ini. Seperti aku kembali mendapati mustika keberanian yang sedari tadi menghilang dariku. Sosok laki-laki berpakaian pendaki ini pasti bukan manusia sembarangan, karena sempat mataku melihat ia mengeluarkan taringnya saat amarah menyelimutinya. Langkahku yang terasa ringan mengikuti larinya, bahkan terbangan kuntilanak juga pocong kini ikut mengejar. Dan dari kejauhan juga terdengar auman harimau, juga tertawa wanita yang seakan terus mengejar langkah lari kami. Sementara purnama penuh dengan cahayanya menjadi satu-satunya penerang malam, menjadi penunjuk arah dalam lariku bersama sosok misterius ini. Pikiran yang masih dipenuhi dengan berjuta ketakutan, aku hanya menguatkan diri dengan hati yang selalu melatunkan doa. Tidak bisa memikirkan di mana semua sahabatku, karena waktu semakin terus bergulir memutar. Waktu yang menanti langkahku terhenti dan mencabik nyawaku dengan tangan astralnya. "Kak, sebentar, kepalaku sakit sekali," teriakku kepada lelaki itu. Lalu dia pun menghentikan langkah larinya, yang kemudian menatapku dengan keprihatinannya. "Tarik nafas, istirahat sebentar. Jangan pernah takut dengan yang akan datang kali ini," katanya yang mengingatkanku. Dalam lelahku saat beristirahat, kulihat Sam terbaring berlumuran darah di atas sebuah tebing, tepat di atasku yang berjarak tidak begitu jauh, namun tidak ada jalur jalan untuk menjangkaunya. Jerry, suara Sam sangat lemah memanggilku. "Sam, tenang, aku ke situ, sabar ya." Namun, bahuku dipegang oleh si pendaki itu sambil menggelengkan kepalanya. "Kak, itu temanku. Dia butuh pertolongan." Dan dia hanya tersenyum kepadaku, lalu berkata, "Jangan mudah dikelabui jin. Itu bukan temanmu." "Itu jelas Sam temanku, Kak." "Kapan kamu paham manusia?" Lalu dia pun mengusap mataku dengan telapak tangannya. Sam yang terkapar itu kini telah berubah menjadi sosok pocong yang menakutkan. Dan di sebelahnya berdiri anjing hutan dengan mata merah. Makhluk itu menatapku seakan aku akan dimangsanya.
dan terbang sebuah sosok wanita bertubuh sangat besar yang mengenakan kain putih yang lusuh. Kulit yang dipenuhi benjolan-benjolan mengeluarkan darah busuk, rambut panjang berantakan dengan wajah yang menyeramkan. Tidak hanya sosok itu yang muncul, dari arah belakang, keempat sahabatku juga terbang berhenti di belakang kolong wewe itu. Mereka tidak bergerak seperti mayat dengan kulit yang sangat pucat. Ketawanya pun mengekikan telingaku, sampai kedua tanganku menutup telinga yang berdenging sangat sakit. Kemudian sekelip mata dari semua sisi sudah kembali dipenuhi oleh berbagai makhluk astral dengan berbagai wujud. Sangat banyak manusia pucat dengan berpakaian seperti pendaki. Apakah itu semua yang meninggal di tanah Dempo? Aku pun tersimpuh dalam tangis kini, merasa sudah pasrah akan keadaan ini. Sudah tidak ada lagi semangat berlari turun setelah menyaksikan 4 sahabatku juga banyak pendaki yang mati itu. Hanya tangisku keluar, sungguh sangat menyesali perjalananku. Untuk apa jika aku diselamatkan, tetapi mereka semua mati di pendakian ini? Bangun, waktu sudah mau habis. Cepat kita tinggalkan ini semua. Aku pun hanya diam bersimpuh dengan tangis penyesalan. Bangun, atau nasibmu sama seperti yang lainnya. Dan perlahan aku pun berdiri. Lalu tanganku ditarik lagi oleh si pendaki dengan mengajakku berlari. Tapi tidak seberapa lama, laki-laki itu berhenti lagi. Ada 2 sosok harimau loreng yang tengah menghalang jalur yang akan kami lalui, yang mengerang siap mencabik kami berdua. Semakin aku berpasrah dengan keadaan yang tidak akan pernah berhasil aku lewati. Biarkan kami selesaikan perjalanan ini, Datuk. Anak manusia ini tidak bersalah. Jikapun ada kesalahan, biarkan saya yang menanggungnya. Kemudian kebulan asap keluar dari tanah tempat 2 harimau itu berdiri. Ketika asap putih itu perlahan memudar, 2 sosok itu sudah berubah menjadi 2 laki-laki tua. Yang satu berjubah dan surban putih, dan yang satunya lagi mengenakan pakaian seperti seorang raja. Aku di sini untuk menjawab ketulusan hatimu yang rela membantu anak manusia ini, kata si kakek bersurban itu. Terima kasih, Datuk. Melangkahlah, akan aku hentikan Putri Dempo dengan semua pengikutnya yang mengejar kalian. Jiwa putra Sriwijaya yang memiliki iman dan kesucian hati tidak akan tersesat di tanah kerajaan ini, ucap sosok yang berpakaian raja itu. Kobaran api yang menyilaukan mata seakan hadir hendak membakar kami dari atas langit. Lalu kembali sosok putri itu terlihat dengan tatapan yang sama, penuh kebencian. Amarah yang menyala seperti wujudnya ketika menjadi api. Kembali gemetar seluruh badanku ini, yang merasakan kembali ketakutan yang tidak pernah aku rasakan seumur hidup. Pergilah, bawa anak itu turun, suruh kakek itu. Lalu aku pun mengikut lari si pendaki menuruni gunung. Jauh terdengar auman harimau. Hanya yang aku tahu, selain sosok pendaki ini, aku juga ditolong oleh 2 manusia harimau dari maut yang dihadirkan Putri Dempo bersama pengikut goibnya. Sementara langit sudah terlihat mulai terpancar warna jingga yang menandakan fajar telah tiba. Di sini aku masih mengikuti langkah larinya sampai dia berhenti sambil menunjukkan hamparan kebun teh yang sangat luas. Dan di kejauhan pemukiman penduduk sudah terlihat. Beberapa tenda pun menghias di area perkebunan. Apakah aku berhasil? Apa aku sudah selamat? Kamu telah berhasil. Jalanilah kehidupanmu kembali. Jadikan ini suatu pelajaran hidup. Jika memijakkan kaki di tempat para jin, berperilakulah yang sopan. Kesombongan dan kesalahan teman-temanmu cukup sebagai pelajaran buatmu. Terima kasih, Kak. Namun bagaimana dengan teman-temanku? Apa mereka bisa diselamatkan? Tanyaku dengan kesedihan dan rasa penyesalan. Teman-temanmu tidak ada yang naik ke Dempo. Hanya kamu sendirian. Hah?
Kan aku barengan mereka. Siapa kakak sebenarnya? Dan dengan senyum memperlihatkan taringnya juga. Matanya berwarna kuning yang menyala. Ia pun berkata, "Aku Pandu, yang dulunya sama sepertimu. Pulanglah. Jangan kapok datang ke Dempo. Aku akan selalu ada untukmu. Juga semua para pendaki Gunung Dempo." Dan entah setelah itu, bagaimana aku tersadar, aku sudah di rumah sakit yang di sana ada sahabatku, tim SAR, juga beberapa polisi. Pendakian kami berlima yang gagal karena aku dinyatakan hilang saat mengambil air di shelter 1. Cuaca yang saat itu sangat tidak bersahabat dengan kabut yang sangat tebal. Pencarian yang dilakukan keempat sahabatku pun sia-sia. Akhirnya mereka berempat memutuskan turun untuk meminta bantuan dari petugas setempat. Aku pun ditemukan pingsan 1 hari setelahnya di area mata air shelter 1. Namun yang lebih parahnya, keempat sahabatku yang turun lebih dulu setelah camp hari pertama. Dengan naasnya, mereka mengalami kecelakaan yang cukup parah. Gunung memiliki banyak pantangan, juga peraturan masing-masing. Berperilakulah menjadi tamu yang baik dan sopan. Terkadang dampak kita yang menerimanya, meski bukan kita pelakunya. Setiap perbuatan pasti menuai hasil, tergantung dari diri menanamkan perbuatan baik atau buruk. Baik dan buruk memiliki buahnya masing-masing. Demikianlah kisah perjalanan misteri dari Bang Jerry dan teman-temannya.